Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aman Nurholik, saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan melakukan presentasi video dalam bentuk pemenuhan nilai tugas besar 2 Bahasa Indonesia. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia. Eh, yang pertama latar belakang. Setiap suku bangsa memiliki bahasanya sendiri-sendiri dengan segala keunikan yang dimiliki. Bahasa menjadi alat komunikasi dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Bahasa memperjelas maksud seseorang atau kelompok dalam penyampaiannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau sering kita menjumpai orang yang lain berbicara dengan bahasanya yang tidak kita mengerti. Itu berarti membuktikan ada bahasa lain selain bahasa yang kita miliki. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi dengan orang yang bahasanya berbeda? Ya, ini yang nanti akan kita bahas ya. Tapi sebelum itu, kita akan membahas tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui peranan bahasa Indonesia di dunia. Yang kedua, untuk menyadarkan pembaca agar melestarikan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah untuk menyadarkan pembaca agar berperan penuh untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Next, rumusan masalah. Yang pertama, mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia? Yang kedua, apakah kehebatan bahasa Indonesia di dunia? Yang ketiga, apakah yang menjadi hambatan Indonesia untuk menjadi bahasa internasional? Dan yang keempat adalah bagaimana upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, untuk masalah yang pertama, mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia? Ya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi milik bangsa Indonesia yang memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang termasuk paling mudah untuk dipelajari dan dimengerti. Karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel setiap kata, maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa asing. Sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dipahami. Ada 4 alasan mengapa bahasa Indonesia diminati oleh warga asing, terutama para pelajar dan pengusaha. Yang pertama, bahasa Indonesia lebih mudah dihafal karena dalam bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, misalnya dari bahasa Inggris dan yang lainnya. Bahasa Indonesia relatif mudah diadaptasi dengan istilah-istilah asing dengan melakukan penyerapan termasuk istilah Inggris yang seiring waktu kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Sehingga bagi orang asing yang belajar bahasa Indonesia tidak perlu repot-repot menghafal kosakata tertentu. Dan yang kedua, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Dan yang ketiga, Indonesia dipandang sebagai negara ekonomi baru. Hal ini tentu menaruh minat untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk memperlancar proses investasi dan keberlanjutan, mereka akan mempelajari bahasa Indonesia. Dan yang keempat, keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi alasan mengapa warga asing berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Mereka, khususnya para budayawan, seniman, serta pelajar yang berminat atau hendak melakukan penelitian terhadap kebudayaan bangsa Indonesia dituntut untuk mengerti bahasa Indonesia. Selanjutnya, apakah kehebatan bahasa Indonesia di dunia? Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sudah diakui kehebatannya oleh beberapa negara asing, yaitu diantaranya. Yang pertama, di Vietnam. Posisi bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang sebagai bahasa resmi yang diprioritaskan. Bahkan sejak akhir 2007, pemerintah daerah Ho Chi Minh City menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam, menampakkan
Vietnam sebagai negara kedua setelah Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Yang kedua, di Juventus, Inter Milan, AC Milan. Bahkan Italia juga memiliki minat mendalam terhadap bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah klub sepak bola asal negara tersebut yang telah meluncurkan situs resmi mereka dalam bahasa tanah air yang disebut sebagai bahasa tersulit ketiga di benua Asia. Sejauh ini ada 3 klub Italia yang memiliki situs dalam bahasa Indonesia, yaitu Juventus, AC Milan, dan Inter Milan. Dan yang ketiga adalah di Australia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa paling populer keempat. Ada sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengajarkan bahasa Indonesia. 187 diantaranya berada di Australia Barat. Dan biasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib dipelajari di tingkat sekolah dasar. Belum lagi jumlah perguruan tinggi yang menyediakan jurusan bahasa atau sastra Indonesia membuat Australia menjadi salah satu negara yang paling intens mengembangkan bahasa Indonesia. Jadi, tak heran bila di Australia kita menemukan anak-anak SD yang bisa menyapa kita dengan sapaan khas orang Indonesia. Dan rumusan masalah yang selanjutnya adalah apakah yang menjadi hambatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Hambatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional terlihat dari berbagai aspek ya. Yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia menyebabkan susahnya mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dalam penggunaan bahasa, banyak orang Indonesia yang belum memperdulikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini akan menghambat pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang kedua, paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial. Sebuah tren penggunaan bahasa daerah dikalahkan oleh bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia dikalahkan oleh penggunaan bahasa Inggris. Orang banyak berpikir bahwa menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, menunjukkan gengsi sosial yang tinggi dan dianggap orang berpendidikan. Yang ketiga, daya tarik politik dan ekonomi yang rendah. Kesiapan bahasa Indonesia yang kesiapan bahasa menjadi bahasa internasional yang digunakan banyak negara bergantung pada beberapa besar ketergantungan terhadap bahasa tersebut dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Seberapa besar peran bahasa Indonesia dalam kegiatan perekonomian dunia? Misalnya, menggunakan bahasa Indonesia lebih memudahkan kegiatan perekonomian. Masalah yang selanjutnya adalah bagaimana upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negara sendiri. Yang pertama adalah mempopulerkan bahasa Indonesia melalui dunia entertainment. Bahasa Indonesia memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang termasuk paling mudah untuk dipelajari dan dimengerti karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel di setiap kata, maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu seperti yang terdapat di beberapa bahasa negara lain ya. Dengan perkembangan zaman yang semakin modern, penggunaan bahasa dunia seperti bahasa Inggris menjadi tuntutan utama yang harus dipenuhi seseorang dalam dunia pekerjaan. Hampir semua jenis pekerjaan membutuhkan pekerja yang mampu berbahasa Inggris. Hal ini membuat mulai bermunculan sekolah maupun universitas bertaraf internasional. Sebenarnya tidak ada yang salah jika masyarakat belajar bahasa percakapan dunia. Namun, jangan sampai hal ini membuat kecintaan seseorang terhadap bahasa Indonesia menjadi berkurang, bahkan sampai tidak mengetahui tata cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika masyarakat Indonesia sendiri tidak mencintai bahasanya sendiri, lalu siapa yang akan melestarikan warisan bangsa Indonesia? Ya, seperti contoh kepopuleran negara Korea saat ini, mulai banyak sekali masyarakat dunia termasuk Indonesia yang berbondong-bondong mempelajari segala sesuatu tentang Korea, seperti budaya dan bahasanya. Sangat disayangkan ya bahwa saat ini banyak anak-anak muda yang lebih sering mengerti tentang budaya luar dibandingkan budaya kita sendiri. Membuat masyarakat lokal dan asing tertarik dengan dunia entertainment Indonesia akan membuat mereka tertarik dengan kebudayaan bahkan bahasa di negara Indonesia. Menciptakan drama dan sinetron berkualitas yang dapat dijual di pasar internasional akan membuat masyarakat dunia penasaran akan negara Indonesia. Hal ini akan membuat mereka tertarik
dan mempelajari segala sesuatu tentang Indonesia. Penyanyi juga bisa menjadi aset penting untuk memperkenalkan bahasa Indonesia dengan menciptakan lagu dan dengan lirik yang berkualitas sehingga membuat masyarakat asing tertarik dengan bahasa Indonesia. Dan yang kedua adalah berbahasa mempertahankan jati diri di negara sendiri. Berniat mengetahui tentang kedudukan bahasa Indonesia di tanah air sendiri, timbul pertanyaan apakah uji ini cukup efektif dan menarik untuk dilakukan sementara bahasa Indonesia semakin termarginalkan ya di tengah kompetisi global dan justru tidak dianggap lebih penting untuk ditunjukkan sebagai bahasa dibandingkan bahasa asing. Hal yang pertama, bahasa Indonesia, bahasa nasional karakter bangsa. Bahasa merupakan ciri utama dari identitas manusia, serta simbol nasional dan identitas etnik yang kuat. Bahasa nasional yang mempunyai kedudukan sebagai lambang kebanggaan, lambang identitas, alat pemersatu, dan alat penghubung antar daerah. Maka semakin bahasa Indonesia memasyarakat dan mengakar dalam diri setiap warganya, semakin kuatlah jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Hal yang kedua, terlalu banyak persaingan. Selain sebagai bahasa nasional, peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pun semakin termarginalkan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berkedudukan sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, serta alat pengembangan kebudayaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi terasa belum memaksimalkan dalam penggunaannya ya. Bahasa Indonesia seperti kurang menarik untuk dieksplorasi oleh para penggunanya. Kompetisi global membuat bahasa asing, contohnya bahasa Inggris, makin marak diminati, berkebalikan dengan minat bahasa Indonesia. Masalah yang ketiga, peran kita sebagai warga negara. Kedudukan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional menjadi semakin kabur jika bercampur aduk dengan bahasa ibu dan bahasa asing. Pendidikan bahasa Indonesia seorang anak dimulai dari lingkungan keluarga. Selain bahasa ibu yang sering digunakan orang tua sebagai bahasa pengantar, sebaiknya orang tua dapat memperkenalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penanaman bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan sebagai penghubung dapat dilakukan sejak dini. Sementara bahasa ibu tetap bisa dilestarikan dan diajarkan berdasarkan kondisi lingkungan. Item yang keempat adalah mengetahui perkembangan bahasa baru. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, akan muncul juga berbagai istilah dan jargon bahasa Indonesia yang baru. Apalagi dengan bantuan media sosial, hal yang terlihat biasa saja bisa menjadi viral. Contohnya, mager, julid, ambiar, yang biasanya dilontarkan oleh anak muda Indonesia sekarang telah terdaftar di KBBI. Tetap update dengan istilah-istilah yang baru terdengar ini juga salah satu upaya untuk membudayakan bahasa. Produk kata yang baru tetap akan muncul ke depannya seiring berjalannya waktu. Tertinggal dengan tren bisa menjadi salah satu penyebab kita ketinggalan informasi. Dengan kata-kata baru seperti di atas, mungkin bisa memicu warga Indonesia lebih tertarik dengan bahasa sendiri daripada bahasa asing. Selanjutnya adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan dari pembahasan ini adalah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling mudah dipelajari dan dimengerti. Karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel di setiap kata, maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain. Sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dipahami. Bahasa Indonesia diminati oleh negara lain. Namun, kebanyakan orang Indonesia pesimis akan negaranya dan bahkan mungkin merasa malu terhadap bahasa Indonesia. Menganggap bahasa Indonesia kalah menarik dibandingkan bahasa asing lain. Padahal faktanya bahasa Indonesia sangat populer di dunia internasional. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apabila kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka secara tidak langsung orang yang berada di sekitar kita akan tertular. Selain itu, kita juga harus lebih mencintai bahasa negara sendiri daripada bahasa asing, supaya bahasa Indonesia bisa lebih populer
dan bisa menjadi bahasa internasional. Dengan memulai langkah kecil atau upaya seperti pembahasan di atas, berarti kita sudah berkontribusi agar bahasa kita tetap terjaga. Ya, mungkin cukup presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.